Seorang pemuda anak pang tewas terlintas truk di Jalan Sumatera Lintas Timur kilometer 195 Desa Mulia Agung, Simpang Pematang, Mesuji pada Senin siang. Korban tewas akibat mengalami luka parah di bagian kepalanya. Jenazah korban dievakuasi ke Puskesmas Simpang Pematang, Mesuji. Dari hasil pemeriksaan polisi di TKP, kecelakaan bermula saat rombongan anak pang berada di sekitar Jalan Menikung untuk mencari tumpangan menuju Sumatera Selatan. Saat kejadian, korban sedang duduk di pinggir jalan terlindas truk yang sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. Menuju Sumatera Selatan, ada beberapa orang. Di situ terlihat anak-anak pang atau anak jalanan akan menumpang kendaraan tersebut. Namun pengemudi tetap berjalan menuju arah Jalan Lintas Timur. Tidak terlihat kalau di antara anak pang tersebut ada yang duduk. Korban tidak memiliki KTP. Dari informasi polisi yang didapat dari teman-temannya, korban biasa dipanggil dengan nama Rosi. Korban berasal dari Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Pada kasus kecelakaan ini, pengemudi berikut truk yang melintas korban telah ditahan di Polres Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Polisi akhirnya menangkap 2 tersangka dari anggota geng motor yang mengeroyok 2 pemuda di areal pertokoan Pasar Tengah, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Keduanya ditangkap setelah identitasnya berhasil dikenali oleh polisi dari rekaman kamera CCTV. Ironisnya, 2 tersangka yang ditangkap ternyata masih berstatus pelajar SMA. Kedua tersangka adalah MR dan MG, warga Bandar Lampung. Keduanya merupakan teman satu sekolah di Bandar Lampung dan kerap nongkrong dengan rekan-rekannya hingga larut malam. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka dan rekan-rekan lainnya memukuli korban dengan alasan hanya iseng dan spontan setelah berkeliling kota dengan motor. Para pengeroyok juga mengaku tidak kenal dengan korban. Pelaku semuanya berjumlah 8 orang. Jadi 6 orang lagi hari ini kita sudah melakukan penyelidikan, kita amankan hari ini. Adapun mereka ini sebelum kejadian hanya nongkrong-nongkrong dari jam 8 sampai jam 9 malam, nongkrong-nongkrong sekitar Pahoman. Ya, Pahoman nongkrong-nongkrong, kemudian setelah itu mereka bubar dan keliling-keliling kota. Ya, keliling-keliling kota, kemudian lewat di bawah tekstil melihat 2 orang korban tersebut. Mereka secara spontan berhenti, iseng. Nah, ini pengakuan dari korban hanya iseng karena dengan korban pun tidak mengenal. Geng motor pengeroyok Budi Setia dan Antoni warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung berjumlah 8 orang. Polisi kini masih memburu 6 pelaku lainnya. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Truk muatan kayu gelam ini terperosok ke dalam lumpur di Jalan Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada Senin sore. Truk belum bisa dievakuasi karena roda depan dan belakang bagian kiri nyaris tenggelam dalam lumpur. Jalan ini untuk sementara tidak bisa dilewati mobil lain akibat terhalang oleh truk yang terperosok ke dalam lumpur. Jalan menuju Desa Sungai Cambai berubah menjadi kubangan lumpur setelah direndam banjir selama 4 hari. Banjir di wilayah ini belum seluruhnya surut mengenai permukiman dan jalan. Banjir tersebut telah menyusahkan warga sebab jalan ini menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Mesuji dengan Kabupaten Tulang Bawang melalui Kecamatan Gedung Aji. Dari Gedung Aji mau ke Mesuji Timur, Pak. Oh, lewat Sungai Cambai ini? Iya, lewat Sungai Cambai. Oh, ini memang sudah berapa hari ya jalan ini tergenang seperti ini, Mas? Kira sekitar 1 minggu, Pak. 1 minggu ya? Susah nggak sih pengguna jalan lewat sini? Oh ya, susah, Pak, jalannya nyebrang terus macam ini. Banjir di Sungai Cambai, Kabupaten Mesuji rutin terjadi saat musim hujan tiba. Banjir diakibatkan oleh meluapnya air Sungai Cambai yang telah dangkal. Warga meminta kepada pemerintah agar segera menormalisasi sungai di Desa Sungai Cambai agar banjir tidak terulang lagi. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.
Seluruh tempat wisata di Kabupaten Pesisir Barat akan ditutup selama libur Natal dan Tahun Baru. Penutupan tempat wisata ini disepakati dalam rapat yang digelar oleh pihak Pemkab Pesisir Barat dan aparat keamanan pada Senin pagi. Penutupan tempat wisata selama Natal dan Tahun Baru tersebut untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di wilayah ini. Wisata kita khusus di Labuhan Jukung, kita akan menindaklanjuti peraturan Menteri Dalam Negeri 66 bahwa itu kena mengingat di daerah tersebut dari mana-mana kumpul di Labuhan Jukung, sehingga hal tersebut akan ditutup berdasarkan Menteri 66 dan hasil rapat sore ini. Pengamanan libur Natal dan Tahun Baru melibatkan TNI dan 2/3 dari jumlah personil di Polres Lampung Barat yang juga menaungi Kabupaten Pesisir Barat. Petugas akan mendirikan posko pengamanan di Jalan Sumatera Lintas Barat dan tempat wisata. Mobil khusus kita yang akan kita terjunkan anggota yang ada di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, gitu ya. Yang pertama, pengamanan dalam rangka Natal. Ya, itu tanggal 24, ya. 24 dan 25 itu khusus selain dari kita sprintkan yang ada di pospam-pospam. Dan kemudian khusus juga pada saat Tahun Baru tanggal 1, tanggal 31 dan tanggal 1. Kabupaten Pesisir Barat berada di perbatasan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Di daerah ini terdapat tempat wisata pantai ternama yakni Pantai Labuhan Jukung Kerui, Pantai Pulau Pisang, dan Pantai Tanjung Setia. Tak hanya wisatawan domestik, pengunjung ketiga pantai tersebut juga ramai didatangi wisatawan dari negara lain. Ketiga pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia tersebut menjadi surganya para perselancar. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.